Record. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ya, Mas. Ya, Kelompok 11 dari kelas MJ 402 yang terdiri dari saya Astuti, Mukminan, Iqbal Pahlevi, dan Mbak Nurmin. Di sini kami akan memaparkan tugas UAS kami dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan tema pembangunan pembangkit listrik tenaga surya skala besar di Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan membacakan pendahuluan atau latar belakang dari makalah kami ini, yaitu setiap investasi usaha atau perusahaan berusaha memperoleh keuntungan yang maksimal dari operasinya untuk meningkatkan dan memantapkan usahanya di tengah-tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Manajemen usaha perusahaan harus mengantisipasi dalam menentukan strategi baik dalam jangka panjang dan jangka menengah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan untuk menentukan strategi manajemen usahanya yaitu pengambilan keputusan investasi, perencanaan investasi, pengembangan usaha, dan pengambilan risiko investasi. Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berjalan selama periode tertentu sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Laporan ini bertujuan untuk memberikan penilaian investasi dan analisis biaya modal untuk proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya skala besar di Kabupaten Bekasi. Laporan ini mencakup deskripsi proyek, analisis keuangan, analisis sensitivitas, penentuan biaya modal, analisis keseluruhan, dan rekomendasi. Deskripsi proyek, judul proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya skala besar di Kabupaten Bekasi. Proyek ini bertujuan untuk membangun PLTS dengan kapasitas 100 MW di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. PLTS ini akan memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke jaringan listrik nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Tujuan proyek meningkatkan bauran energi terbarukan di Indonesia, mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, meningkatkan ketahanan energi dan diversifikasi sumber energi, menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Estimasi biaya investasi awal 5 triliun rupiah. Biaya operasi dan pemeliharaan 500 miliar rupiah per tahun. Proyek pendapatan atau arus kas masa depan adalah pendapatan dari penjualan listrik sebesar 1 triliun rupiah per tahun. Masa pakai PLTS adalah 25 tahun. Nah, silakan Mas, analisis penilaian investasi dibacakan. Baik, terima kasih Bu Astuti. Yang ketiga yaitu analisis penilaian investasi. Net Present Value atau NPV. NPV proyek dihitung dengan menggunakan diskon rate 10%. Perhitungan NPV dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Berikut adalah tabel hasil perhitungan NPV. Di tahun kosong dan arus kas sebesar min 5 triliun rupiah, diskon faktor 1000, present value-nya min 5 triliun rupiah. Nah, di sini tahunnya sampai dengan 25 tahun dengan arus kas yaitu 1 triliun, diskon faktornya 0,1216 dan selanjutnya present value-nya 121.600 juta rupiah dengan total min 3 triliun 673.600 juta
rupiah dengan diskon faktornya yaitu 1.860 dengan present value-nya yaitu 2 triliun rupiah. Berdasarkan tabel di atas, NPF proyek adalah 2 triliun. NPF positif menunjukkan bahwa proyek ini menguntungkan secara finansial. Yang ketujuh, internal rate of return atau IRR. IRR proyek dihitung dengan menggunakan fungsi IRR di Microsoft Excel. Hasilnya adalah IRR sebesar 15%. IRR 15% menunjukkan bahwa proyek ini memiliki tingkat pengembalian yang tinggi. Payback period. Payback period proyek dihitung dengan membagi total investasi awal dengan pendapatan tahunan. Hasilnya adalah payback period 5 tahun. Payback period 5 tahun menunjukkan bahwa proyek ini dapat melunasi investasinya dalam waktu yang relatif singkat. Slide selanjutnya, Bu. Baik, Analisis untuk selanjutnya sensitivitas. adalah ya, ya Analisis Mas Minin. sensitivitas dilakukan untuk menguji ketahanan proyek terhadap perubahan variabel-variabel penting seperti harga jual listrik, biaya operasi, dan pemeliharaan, dan diskon rate. Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Berikut adalah hasil analisis sensitivitas. Harga jual listrik. Jika harga jual listrik naik 10%, NPF proyek meningkat menjadi 2,5 triliun rupiah. Jika harga jual listrik turun 10%, NPF proyek turun menjadi 1,5 triliun rupiah. Biaya operasi dan pemeliharaan. Jika biaya operasi dan pemeliharaan naik 10%, NPF-nya yaitu proyek turun menjadi 1,8 triliun rupiah. Slide selanjutnya, jika Nih, biaya operasi dan pemeliharaan turun 10%, NPF proyek naik menjadi 2,2 triliun rupiah. Diskon rate. Jika diskon rate naik menjadi 12%, NPF proyek turun menjadi 1,5 triliun rupiah. Jika diskon rate turun menjadi 8%, NPF proyek naik menjadi 2,5 triliun rupiah. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa proyek ini sensitif terhadap perubahan harga jual listrik dan diskon rate. Selanjutnya, Bu Astuti. ya, saya di sini selanjutnya adalah penentuan biaya modal. Struktur modal perusahaan terdiri dari 60% ekuitas dan 40% utang. Biaya ekuitas dihitung dengan menggunakan model CAPM. Rumus CAPM adalah sebagai berikut. RE sama dengan RF ditambah Plus beta. apa tuh namanya? Iya, pokoknya rumusnya di mana RE biaya ekuitas, RF tingkat bunga bebas resiko, dan beta saham. RM adalah rata-rata tingkat pengembalian pasar. Perhitungan biaya ekuitas dilakukan dengan menggunakan data berikut. RF 5%, beta saham 1,2, RM 15%, hasilnya adalah biaya ekuitas sebesar 12%. Biaya utang dihitung berdasarkan tingkat bunga pinjaman bank yang berlaku. Tingkat bunga pinjaman bank yang berlaku saat ini adalah 8%. Kemudian weighted average cost of capital dihitung dengan menggunakan rumus berikut. WACC sama dengan dalam kurung E garing V dalam kurung kali RE tambah dalam kurung D dibagi V dalam kurung kali RD kali dalam kurung 1 kurang TC dalam kurung. Kemudian weighted average cost of capital dihitung dengan menggunakan rumus berikut adalah
dalam kurung E garing V dikali RE plus dalam kurung D garing V kali RD dikali dalam kurung 1 kurangi TC. Di mana E adalah ekuitas, V nilai perusahaan, D utang, RE biaya ekuitas, RD biaya utang, TC tarif pajak. E garing V adalah 60%, D garing V sama dengan 40%, RE sama dengan 12%, RD sama dengan 8%, TC sama dengan 20%. Hasilnya adalah WACC sebesar 10,4%. Analisis keseluruhan rekomendasi berdasarkan analisis di atas, proyek pembangunan PLTS skala besar di Kabupaten Bekasi direkomendasikan untuk dijalankan. Proyek ini memiliki NPV positif, IRR yang tinggi, dan payback period yang singkat. Proyek ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi proyek ini antara lain perubahan kebijakan pemerintah terkait energi terbarukan, fluktuasi harga panel surya dan komponen lainnya, risiko cuaca dan iklim, serta persaingan dari proyek energi terbarukan lainnya. Alternatif strategi, jika proyek ini tidak layak dijalankan berdasarkan analisis awal, beberapa alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah mengurangi skala proyek, mencari mitra investor lain, mencari sumber pembiayaan yang lebih murah, mengembangkan teknologi PLTS yang lebih efisien. Kesimpulan, Mas Minan, bisa dibacakan? Ya, terima kasih Bu Astuti. Jadi kesimpulannya pembangunan PLTS skala besar di Kabupaten Bekasi ini merupakan proyek yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Namun proyek ini juga memiliki beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai alternatif strategi sebelum mengambil keputusan investasi. Ya, Yang ketujuh yaitu lampiran tabel perhitungan NPV, laporan analisis, sensitivitas, perhitungan biaya ekuitas, serta perhitungan WACC. Nah, di sini ada referensi. di bawah ini juga ada referensinya juga. Kami mengambil dari sampai 3 referensi. Oke, baiklah demikian pemaparan dari makalah yang kami buat. Sebelumnya kami mohon maaf atas kesalahan dari pembuatan makalah kami ini baik berupa tulisan maupun berupa kata-kata. Dan sebelumnya kami memberitahukan di sini kami hanya berdua memaparkan presentasi ini dikarenakan dua dari teman kami tidak aktif dalam komunikasi, sehingga kami memaparkan ini hanya berdua saja. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.